Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Nonot Suhartono, owner dan Direktur PT Cipta Ternak Sehat Indonesia. PT Cipta Ternak Sehat Indonesia merupakan salah satu produsen obat hewan yang lokasi pabriknya ada di Pare, Kediri, Jawa Timur. PT Cipta Ternak Sehat Indonesia berdiri di tahun 2016 dan memproduksi berbagai kebutuhan untuk peternakan. Yang pertama farmasetik meliputi obat-obat antibiotik, vitamin maupun obat-obat herbal. Dan yang kedua feed supplement premix, yang ini juga lengkap untuk semua ternak, baik itu ternak-ternak ruminansia, unggas, dan peternakan-peternakan yang lain. Lalu yang ketiga kelompok desinfektan ini juga ada beberapa jenis ya, dan itu insya Allah kita ciptakan untuk para peternak Indonesia dengan kualitas yang bagus. Ketika kita mendirikan PT ini, kita berpikir bagaimana mendirikan PT yang mudah dihafal, mudah dikenal oleh masyarakat, dan masyarakat langsung tahu ya bagaimana apa sebenarnya sih perusahaan ini. Sehingga karena sebagaimana kita ingin bahwa pemakai obat kita ini ternaknya sehat-sehat ya, sehingga kita menamakan PT ini menjadi PT Cipta Ternak Sehat Indonesia. Ini yang filosofisnya seperti itu, bahwa kita pemakai ini sudah familiar ya, gampang diingat, tidak pakai bahasa-bahasa susah ya, sehingga mudah-mudahan ini gampang diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi obat hewan ini para pemainnya cukup besar-besar ya. Kita mengenal grup-grup peternakan yang sudah sangat dikenal ya, baik itu yang memproduksi obat manusia, misalnya PT Kalbe Farma, Sanbe Farma, dan beberapa produk yang lain. Mereka punya divisi obat hewan. Lalu pabrik-pabrik besar juga, Confit juga punya pabrik obat hewan, lalu Pokpan juga. Jadi hampir semua produsen obat hewan itu adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Dan kita memulai di 2016 itu memulai dari kecil ya, dan tentunya tidak sederhana ya, karena kita harus berhadapan dengan kompetitor yang cukup besar-besar yang sudah diterima oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi dengan usaha yang maksimal ya, dengan optimal, dan akhirnya alhamdulillah produk ini lambat laun diterima oleh para peternak, sehingga sampai sekarang misalnya produk kita sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia ya, dan kita berusaha bersama-sama ya dengan pabrik-pabrik obat yang lain untuk memenuhi kebutuhan obat hewan di Indonesia. Jadi kalau kita berbisnis itu pertama yang dilihat itu adalah kapasitas pasar. Ini yang perlu kita lihat dulu. Itulah yang di dalam bisnis istilahnya scalable. Jadi memproduksi sesuatu yang memang kebutuhannya sangat besar. Dan obat hewan kebutuhannya sangat besar di Indonesia, karena memang Indonesia ini jumlah penduduknya cukup besar ya, bahkan nanti akan terus bertumbuh jumlah penduduk ini, sehingga kebutuhan akan pangan itu cukup besar. Sehingga tidak salah kalau kita masuk di bisnis yang menangani itu ya, menangani kebutuhan pangan. Dan obat hewan ini salah satu, nanti kebutuhan pangan, protein hewani, dan lain-lain. Jadi setelah kita berpikir bahwa ini pangsanya besar, maka otomatis kalau pangsa besar itu yang masuk nanti akan besar-besar. Tetapi karena pangsanya besar, maka kita masuk di situ dan kita fight bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain untuk ya memasarkanlah produk ini. Jadi ini yang ya kita kalau dikatakan nekat sih nggak nekat ya, karena itu dengan berbagai perhitungan ya, berbagai langkah-langkah yang kita pelajari, bahwa masih ada celah ya untuk bisa kita masuk di segmen ini di pasarnya, karena pasarnya sangat besar ya. Tinggal nanti di lapangan bagaimana kita bersaing dengan sehat dengan perusahaan-perusahaan yang lain, dan insya Allah dengan tim yang solid, tim yang bagus, kita akan bisa, dan produk ya terutama produknya bagus, insya Allah akan diterima oleh masyarakat ya. Jadi kita jalan aja, siapapun, kita tidak peduli kompetitor dan lain-lain, bahwa semuanya ini adalah teman ya, untuk bisa bersama-sama memenuhi
kebutuhan di peternakan. Hampir semua langkah ya, semua bisnis itu ada hambatan, tetapi kalau kita berpikir tadi optimis, kita melangkah dengan banyak belajar, insya Allah halangan-halangannya akan kita bisa halangi sedikit demi sedikit. Jadi memang nanti di pasar yang paling sangat menentukan bagaimana kita bisa bersaing, bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kalau saya lebih sering mengatakan bahwa hambatan itu sebagai peluang ya, hambatan sebagai peluang. Jadi semakin banyak hambatan biasanya peluangnya juga akan semakin besar. Sehingga kalau kita hitung-hitung dari 2016 sampai sekarang, alhamdulillah terus bertumbuh. Jadi setiap tahun kita bertumbuh. Kemarin melewati COVID juga bisa bertumbuh, dan habis itu ada PMK, habis itu ada LSD dan lain-lain ya, yang itu bagi perusahaan obat hewan positif pertumbuhannya ya, bagi obat hewan. Meskipun sekali lagi ini untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Kalau dikatakan hambatannya apa, ya selalu ada, tetapi alhamdulillah kita selalu bisa menghadapi hambatan-hambatan itu. Jadi memang karena CTS ini bukanlah perusahaan yang ada investor besar di belakang kita dan lain-lain, kita memulai benar-benar dari kecil. Karena kalau dihitung sebenarnya perjalanan bisnis saya itu sudah cukup lama. Jadi ketika dulu bekerja di swasta, di perusahaan pakan, perusahaan obat, dan 2005 saya keluar, itu tentunya memulai dari kecil ya, menjualkan produk orang lain, menjualkan produknya perusahaan lain ya, dibawa sendiri ke pasar, dibawa sendiri ke peternak-peternak ya, kita menawarkan terus begitu sampai lama kelamaan kita membuat produk yang bisa kita bikin begitu terus sampai mungkin 2016 ya. 2016 relatif kita tidak punya karyawan, bekerja sendiri di lapangan, istri saya di rumah yang mengurusi keuangan, sehingga terus begitu. Baru di 2016 itu ketika pasar kita sudah mulai bagus ya, pasarnya sudah mulai bagus, kita sudah bisa menggaji karyawan, maka kita mulai merekrut ya, mulai dari yang bagian produksi, lalu bagian administrasi keuangan, lalu di marketing juga kita lengkapi. Alhamdulillah sekarang tim marketing kita juga sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia ya. Dari Medan sudah ada tim marketing kita sampai ke timur, sampai ke NTB ya. Di Lombok kita juga ada tim kita. Di Jawa relatif penuh, banyak ya tim marketing kita. Sehingga sekali lagi perjalanan itu tentunya hampir semua bisnis itu dimulai dari kecil. Kecuali kalau misalnya kita lahir dari anak konglomerat ya, tahu-tahu sudah besar itu enak ya. Atau di belakang kita ada investor besar yang membiayai kita, itu mungkin bisa lebih cepat. Tapi karena kita memulainya dari awal, dari kecil, jualan sendiri, produk orang lain, lalu kita memproduksi barang dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan. Tapi kalau di obat hewan ini termasuk yang menjadi tingkat kerumitan yang cukup lumayan itu sebenarnya terkait dengan legalitas ya. Legalitas itu ada izin produsen, lalu registrasi. Ini yang legalitas ini yang cukup besar juga hambatannya ya. Sehingga tetapi semakin banyak hambatan berarti sebenarnya itu juga peluang. Artinya hanya perusahaan-perusahaan yang fight saja yang nanti akan bisa berjalan. Dan alhamdulillah produk-produk kita juga yang kita sebarkan sudah punya izin edar ya, register, mungkin lebih dari 10 produk yang sudah ada registernya, dan kita terus akan melakukan itu. Pabrik juga demikian, ini kita juga ada perluasan ya untuk pabriknya. Dari yang sekarang ini insya Allah tahun ini kita akan pindah juga di pabrik baru yang representatif, yang insya Allah kapasitasnya jauh lebih besar dari apa yang ada sekarang. Kita kalau awal yang paling dulu ya, paling gampang kita buat waktu itu kita jualan itu mineral. Ini yang paling kita buat dulu awal ya, mineral. Lalu kita berkembang lagi ke feed supplement yang lain, premix dan lain-lain, itu yang awal-awal kita bikin. Berikutnya yang tingkat kerumitannya lebih tinggi lagi yaitu farmaseutik ya, vitamin, antibiotik, itu
Ini yang berikutnya kita buat, dan relatif ini kita sudah semua produk yang dibutuhkan oleh ternak sudah kita bisa produksi. Ini yang sekarang ini yang sudah, sehingga kalau ukuran produk yaitu tadi saya sampaikan bahwa mungkin lebih dari 15 produk ya yang sudah kita ajukan izin registrasinya, dan insya Allah ini masih berjalan prosesnya. Kita mentargetkan ya 1-2 tahun ke depan ada 50 produk yang akan kita edarkan sesuai dengan izin edar yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Untuk sekarang yang lagi best seller ya, jadi kebutuhan untuk ruminansia itu tidak banyak macamnya ya, dibandingkan dengan misalnya di poultry atau di unggas. Jadi yang inti di peternakan itu sebenarnya feed supplement. Ini untuk kebutuhan vitamin dan mineral yang itu harus disuplai dari luar. Itu kita punya satu merek yang cukup dikenal yaitu Mixmaster Premix Master Gemuk ya, Master Gemuk. Ini yang jadi best seller kita. Lalu yang kedua obat cacing, ini juga penting karena memang di ruminansia ya harus karena di tropis ini kelembabannya yang tinggi sehingga cacing itu pasti ada di ruminan kita. Iman-iman kalau kita bikin pakan yang bagus tetapi obat cacingnya lupa ya. Makanya obat cacing kita cukup dikenal juga namanya Setabindasol ya. Setabindasol ini produk kedua yang harus dimiliki yang dibutuhkan oleh peternak di ruminansia. Nah, lalu yang ketiga ini namanya Setafit Imun C, Setafit. Ini kebutuhan vitamin ya, vitamin untuk daya tahan tubuh dan juga untuk fertilitas. Jadi ini selain untuk daya tahan tubuh, itu juga untuk fertilitas, untuk yang breeding, lalu yang untuk diharapkan menjadi pejantan, menjadi indukan, ini wajib di Setafit Imun C namanya. Ini yang best seller berikutnya. Lalu ada lagi yang memang penting juga, jadi untuk pembersihan kandang, lalu untuk pembersihan kalau di sapi perah itu ambing dan lain-lain, itu sebenarnya wajib juga. Kandang itu hampir kalau dibutuhkan itu mungkin dalam 1 minggu itu 2 atau 3 kali ya. Ini untuk harus disemprot dengan desinfektan, karena kalau kandang-kandang di peternakan masyarakat Indonesia kan umumnya tidak terlalu bersih ya, tidak terlalu steril, sehingga dibersihkan terus disemprot kandang. Itu kita punya namanya Setades. Jadi sebenarnya 4 ini tidak perlu obat sebenarnya. Kalau obat itu begitu sakit kita kerugiannya sangat besar ya, pertumbuhannya terhambat, lalu obat juga mahal. Makanya yang rutin-rutin ini yang harus dimiliki oleh sebuah peternak ruminansia. Ini tidak mahal karena kalau begitu ini ada, maka pertumbuhannya nanti cukup bagus, lalu kesehatannya bagus ya. Sehingga 4 produk ini yang kita andalkan untuk ruminansia ya. Jadi Mixmaster Premix Master Gemuk, lalu obat cacing Setabindasol, lalu Setafit Imun C, lalu yang berikutnya adalah Setades. Masih banyak yang lain sebenarnya yang kita miliki, misalnya untuk kudis, lalu vitamin-vitamin yang lain ya, probiotik juga kita ada lengkap. Nanti bisa kita lihat produk-produk kita di ternakgemuk.com. Ini produk-produk kita, tetapi paling tidak itu kalau di ruminansia ada 4 produk ini yang harus ada. Dan ini yang sekarang ini cukup ramai ya di pasaran. Memang mayoritas peternak kita itu adalah peternak rakyat ya, peternak rakyat dengan kepemilikan kalau di survei itu hanya 2-5 ekor. Ini yang dan tidak ada kesadaran, rata-rata semuanya, bahkan 50% peternak kita itu nabung untuk tabungan. Lalu kalau dihitung kita 33%-nya itu sampingan, pendapatan sampingan, mungkin hanya sekitar 15% yang itu menjadikan itu sebagai sumber penghidupan. Ini yang menjadi problem kita, makanya yang harus dilakukan itu adalah edukasi sehingga CTS bekerja sama dengan HPDKI, bekerja sama dengan komunitas-komunitas ruminansia itu untuk memberikan edukasi ya, bagaimana pentingnya pemakaian suplemen, pentingnya pemakaian vitamin, pentingnya pencegahan, intinya pentingnya pencegahan. Dan kita sebenarnya diajari oleh alam ya, ketika kemarin misalnya COVID itu kan sebenarnya bukan hanya untuk hewan, manusia saja sebenarnya kesadaran untuk pencegahan itu kecil.
Sehingga kemarin ada COVID itu kan vitamin C kosong di mana-mana ya. Vitamin C, sehingga herbal juga kosong di mana-mana. Intinya masyarakat disadarkan bahwa pentingnya vitamin, pentingnya pencegahan. Sehingga kalau kita lihat di rumah sakit selama COVID kan rumah sakit sepi. Nggak ada yang berani ya, meskipun nggak ke rumah sakitnya karena takut COVID ya, takut di COVID kan dan lain-lain. Tetapi sebenarnya begitu itu kan sebenarnya tidak banyak orang sakit begitu orang itu punya kesadaran untuk pencegahan. Jadi rumah sakit jadi sepi nanti kalau misalnya kesadaran akan pencegahan ini ada di masyarakat untuk manusia. Lalu untuk hewan, untuk ruminan kita disadarkan juga dengan kemarin ada PMK, ada LSD, sudah bisa dipastikan bahwa tidak semua ruminan kena PMK, tidak semuanya. Atau ada yang kena tetapi ada yang mati, ada yang parah, ada yang tidak parah. Nanti bisa dicek juga bahwa yang tidak kena atau yang tidak parah atau gampang disembuhkan itu karena rata-rata adalah orang-orang yang cara pemeliharaannya udah bagus. Cara pemeliharanya sudah terbiasa dengan kandang yang bersih, sudah terbiasa dengan suplemen, sudah terbiasa dengan obat cacing, vitamin, sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu menjadi insya Allah ketika ada wabah, ketika ada penyakit relatif gampang dihadapi. Relatif mungkin bisa mereka rata-rata itu disadarkan oleh alam, sehingga kita akhirnya dengan kesadaran itu kan orang nyari-nyari ya, begitu kena PMK itu nyari desinfektan, lalu nyari vitamin untuk pencegahan dan lain, baru nyari ya. Tetapi sudah kondisinya sudah parah-parah ya, sehingga sulit untuk diobati. Tetapi kalau ini kita lakukan sekarang ketika kondisi sudah surut, bukan hanya mereka akan sakit ya, ruminan sakit, tapi adalah yang kita mungkin yang menarik itu justru pertumbuhan ya. Diajak mereka, para peternak itu diajak hitung-hitungan bahwa penambahan biaya itu tidak otomatis menambah kerugian. Tetapi ketika ada tambahan biaya tetapi dengan hasil yang bagus, bisa dibandingkan ya. Misalnya yang satu makan ala kadarnya dengan ngarit yang ala kadarnya, lalu dibandingkan dengan pemeliharaannya yang bagus ya, pemberian pakan yang bagus, lalu pemberian obat cacing, suplemen, itu bisa dibandingkan. Nanti harga jualnya seperti apa, lalu kecepatannya atau waktu yang dibutuhkan. Mungkin kalau untuk penggemukan itu kalau orang kampung itu bisa tahunan ya, karena tabungan ya, nanti jualnya setelah mau mantu atau anaknya sekolah ya, sehingga relatif tidak untung sebenarnya. Tetapi kalau kita ajak berpikir bisnis, ya 3 bulan kita jual, 4 bulan kita jual, atau maksimal 6 bulan kita jual dengan hitung-hitungan tadi, itu insya Allah nanti itu menarik bagi petani. Yang penting itu sebenarnya menarik bagi anak-anak muda supaya dia mau terjun ke peternakan ya. Peternakan pertanian itu kan relatif orang-orang tua yang mau terjun, anak-anak muda nggak mau karena cuannya kecil ya. Tetapi kalau dengan bisnis ya, dengan pikiran bisnis, maka insya Allah ini bagus ya bagi dijadikan. Mungkin kalau dihitung-hitung ya, untuk mencari UMR itu tidak perlu banyak ya, tidak perlu repot ya, tidak perlu repot. Kita kalau anak-anak muda supaya tidak bingung mencari pekerjaan ya, diajak hitung-hitungan bahwa pelihara kambing atau domba 10 itu misalnya setiap bulan mengeluarkan 2 ekor ya, atau kalau lebih banyak lagi bisa 4 ekor, itu berapa keuntungannya. Misalnya bisa untung 500.000 ya, kita hitung aja kalau jual 5 berarti sebulan kita bisa 2,5 juta ya, sudah lewat UMR Kediri. Ini yang ini makanya saya lebih suka kalau di peternak itu ngajari bisnisnya ya, karena ngobati itu lebih sederhana, lebih gampang ya. Ngopeni itu lebih gampang, tetapi merubah mindset ya, pikiran ini untuk bisnis, menjadikan ini sebagai pekerjaan utama. Dan lebih penting lagi secara global, secara besar itu ya swasembada daging di Indonesia. Kita impornya dari Brasil itu berapa, impor dari India, daging dari India itu kan besar sekali. Dan itu kalau dari kesadarannya dari masyarakat itu bagus untuk bisnis ruminan, maka
kita bisa menjadi pahlawan ya bagi Indonesia. Sebenarnya kalau pasar ya, selama ini kalau pasar itu membutuhkan ya, pasar membutuhkan, insya Allah nanti produsen peternak ini nanti akan terus bermunculan, Makanya ini semuanya harus terutama juga dukungan pemerintah dan lain-lain ya, untuk bisa memberikan akses pasar untuk hasil dari peternakan. Ini yang alhamdulillah kalau kemunculan peternak yang mulai modern ya, mulai berpikir bisnis, ini positif sekali dan kita perlu dorong juga. Insya Allah CTS siap ya, kita berdiskusi dengan komunitas-komunitas ya, kelompok-kelompok ternak ya, bagaimana supaya peternakan itu menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi sumber penghasilan. Jadi perlu kita rubah ya, tadi komposisi yang penabung, komposisi sampingan itu menjadi komposisi yang besar itu di bisnis. Ini yang kita dorong. Mudah-mudahan nanti terus bertumbuh dan nanti insya Allah kalau dari skala kebutuhan ya, misalnya ekspor domba ke Malaysia, menurut para peternak besar-besar itu sebenarnya permintaan itu cukup besar. Cuma memang untuk kebutuhan dalam negeri saja udah nggak cukup. Kita masih terpaku dengan 2 pasar ya. Yang pertama pasar korban, nah yang kedua pasar akikoh. Ini yang masih menjadi tumpuan. Sehingga dan ini masih banyak lagi, misalnya sate, terus mungkin perlu masakan yang dari kambing, domba, sapi itu perlu divariasikan ya, dan terjangkau ya, dibikin yang terjangkau, dan insya Allah nanti menarik sekali lagi peternakan ini menarik, karena sekali lagi kebutuhan nanti akan semakin besar ya, jumlah penduduk semakin besar, terus dan investor sebelum nanti investor besar itu masuk ya, sebelum pemodal besar masuk di dunia peruminansianan ya. Karena ini hampir semua ruminansia itu mayoritas, terutama kambing domba itu masih dikuasai oleh peternak-peternak kecil. Ini yang menjadi hal yang mungkin perlu kita dorong. Produk kita sudah cukup tersebar hampir di cabang-cabang kita ya, dari NTB sampai ke Medan ya. Medan itu ada channel-channel kita, jadi bisa dilihat di ternakgemuk.com. Ternakgemuk.com itu jualan secara online ya, di situ ada. Kalau pengen jadi agen itu caranya seperti apa, ada di situ. Lalu di situ juga ada cabang-cabang kita di seluruh Indonesia. Jadi bisa kontak ya, yang terdekat mana itu bisa dikontak, dan insya Allah akan mudah lah. Kita akan upayakan bahwa produk ini akan mudah dijangkau oleh para peternak, dan harganya yang bukan murah ya, tetapi terjangkau oleh petani kita, dan kita harapkan petani kita untung meskipun pakai menambah biaya, tetapi masih mendapatkan keuntungan dari peternaknya. Ini gampang ya kita untuk bisa mengakses produk kita. Misalnya ini lagi banyak promo supaya tersebar banyak. Misalnya untuk Jawa ini free ongkir ya, ada free ongkir untuk seluruh Jawa, lalu ada subsidi ongkir ya untuk luar Jawa. Lalu untuk menjadi agen atau distributor juga nggak terlalu banyak, dengan diskon 30% itu hanya butuh modal 3 juta saja ya. Jadi dengan 3 juta sudah dapat keuntungan 300.000 ya. Bukan 300.000, itu 10% ya, bisa hampir 1 juta ya. Jadi 30%-nya itu bisa untuk distributor. Lalu kalau yang 3 juta masih terlalu besar, kita ada yang di bawahnya lagi, 1 juta, cukup 1 juta. Cukup 1 juta itu sudah dapat diskon 20%. Masih berat juga. Kalau mau dipakai sendiri itu dengan 200.000 saja sudah dapat diskon nanti 10%. Dan untuk sekarang ini mudah-mudahan cukup lama nanti kita bikin promonya. Ini free ongkir untuk seluruh Jawa. Ini yang nanti untuk bisa. Jadi nanti yang saya pikir agen 3 juta nggak terlalu sulit lah untuk kita, dan
mungkin masyarakat juga akan lebih mudah ya mendapatkan produk kita. Dengan 1 juta saja sudah bisa jadi pengusaha. Jadi memang ini bisa juga para peternak kita ya, para peternak kita yang sudah punya kambing itu sebagian untuk keperluannya sendiri, sebagian lagi untuk teman-temannya ya, untuk teman-temannya, tetangganya, ya, relasinya, itu bisa juga untuk bisa menjadi pengusaha. Lalu untuk anak-anak muda, sebenarnya anak-anak muda ini yang suka HP, sudah familiar dengan internet, itu bisa juga dengan polanya nanti jualan di online, terus nanti kita kirim dari pabrik, ya. Jadi dropship lah ya, dropship. Jadi dia jual-jual saja, nanti dikirim dari kantor. Jadi nggak usah bikin gudang, nggak usah bikin apa, ya. Udah dapat diskon, terus nanti bisa dikirim langsung dari pabrik. Jadi untuk anak muda ini, peluang anak muda sambil santai browsing atau jualan-jualan di sosmed nanti bisa juga seperti itu. Kalau hitungan 3 juta itu dapat 1 juta. Kalau misalnya 1 bulan 1 juta, hampir 1 juta ya. Jadi kalau 1 bulan itu jual 6 juta atau 10 juta omsetnya kan ya tadi ya sudah lewat UMR ya. Dengan sebagaimana orang kampung pada umumnya ya. Jadi saya lahir dan besar di Magetan ya, lereng Gunung Lawu di Magetan, dan kebetulan juga keluarga itu punya background peternakan. Dulu di rumah biasa kalau pagi itu harus makani ayam, makani kambing gitu. Sehingga ketika lulus SMA, sebelum lulus SMA itu saya bercita-cita menjadi dokter hewan ya. Jadi dokter hewan. Jadi kalau biasanya dokter hewan itu dipandang sebelah mata, pilihnya dokter orang ya. Kita waktu itu pilihan pertamanya dokter hewan ya. Dan alhamdulillah akhirnya keterima di UNAIR ya, Fakultas Kedokteran Hewan, dan nyambung terus ya. Lalu berikutnya kerja di perusahaan obat hewan, perusahaan pakan, dan berkesempatan juga akhirnya kita berbisnis di bidang peternakan juga. Jadi alhamdulillah ini passion dan sekaligus bisa menghasilkan ya. Kebetulan istri saya juga alumni kedokteran hewan UNAIR, jadi adik kelas. Jadi dunia kedokteran hewan ke dunia peternakan menjadi sudah menyatu ya di keluarga ya. Meskipun anak-anak nggak ada yang nyuntur dokter hewan. Sehingga ketika memulai bisnis otomatis kita bekerja bersama. Jadi saya yang ada di lapangan, lalu istri yang mengelola hasilnya di rumah. Lalu ketika kita sudah mempunyai beberapa karyawan ya di bagian produksi sama, saya tetap di lapangan, dan yang di rumah itu istri saya yang ngurusi ya. Jadi ngurusi keuangan, lalu ngawasi karyawan-karyawan yang ada di produksi, itu terus dilakukan. Memang kalau suami istri kalau tidak klop ya di bisnis memang berat ya, memang berat. Nanti jangan-jangan kalau misalnya, dan tentunya di bisnis juga kadang naik kadang turun ya, kadang banyak macet, sehingga ini perlu keselarasan. Makanya jangan sampai nanti ini yang salah suaminya, yang salah istrinya, dan lain sebagainya. Sehingga kita alhamdulillah sampai sekarang kita bersama-sama ya. Jadi kalau sekarang ini saya banyak, selain sebagai direktur, saya juga banyak ngurusi di produksi dan marketing. Ini saya, lalu istri saya berkonsentrasi ya di divisi membawai SDM dan keuangan. Jadi sampai sekarang masih bersama-sama untuk ngawasi ya, atau saya di produksi operasional dan marketing, dan istri saya di SDM dan keuangan. Ini sampai sekarang masih berjalan, dan alhamdulillah kita masih bisa terus berkembang. Kita dulu juga begitu ya, ketika belajar bisnis kemana-mana ya, karena itu supaya ada suhunya sama ya, suhu bisnis ini sama, tidak ada yang saling menyalahkan dan lain-lain, sehingga ilmunya sama ya, sehingga kita banyak pelatihan di Malang, pelatihan di Bandung. Bahkan kalau sekarang ini kalau kita kunjungan ke peternak ya, jadi biasanya sekarang kita membantu para sales itu mengunjungi peternak-peternak ya, untuk menjalin kekeluargaan. Lebih pas memang ketika kita datang berdua itu pas ya, artinya
bukan hanya sekedar hubungan bisnis antara saya dengan peternak, dengan pelanggan, tetapi hubungan kekeluargaan. Sehingga ini kita datang kemana-mana, kemarin barusan ini dari NTB juga kunjungan ke peternak, lalu biasa kita rutin juga ke Jawa Tengah, lalu pernah juga kita ke Sumatera, itu Sumatera di pelanggan-pelanggan kita di Medan, lalu di Lampung. Itu memang selalu begitu, kita untuk menjalin kekeluargaan itu rasanya beda kalau misalnya pelanggan itu didatangi saya saja dengan marketing dibandingkan didatangi dengan keluarga ya, dengan bersama-sama. Itu untuk mengikat itu. Kalau kita sih di hidup ini kita hadapi dengan kalau dikatakan tanda petik santai ya, santai artinya semua problem itu kita hadapi dengan ketenangan, dengan kedewasaan, insya Allah mudah untuk diatasi, mudah diatasi. Kita tipe-tipe yang tidak gerusa-gerusu ya. Jadi kalau hitungan di bisnis juga demikian, kita hati-hati sekali dalam bisnis ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik ya. Sehingga alhamdulillah kalau dihadapi itu, lalu hubungan dengan semua stakeholder ya, baik itu ke karyawan juga kita upayakan sebaik mungkin, lalu ke pelanggan juga demikian. Ini yang hubungan-hubungan ini yang terus kita jaga ya. Saya pikir selama itu dilakukan, dan yang terpenting, lebih penting lagi adalah bagaimana kita ikhlas sunnah kalau di dalam agama itu, bahwa ini adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita peroleh, uang yang kita peroleh itu juga amanah yang harus kita pegang dengan baik ya. Sehingga insya Allah nanti kehidupan ini akan menjadi keseimbangan ya, keseimbangan. Insya Allah begitu. Ini penting sekali untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda supaya tidak mencari pekerjaan itu sekali lagi ketersediaan pekerjaan terbatas ya, baik itu menjadi ASN yang menjadi idola pertama ya, ASN, lalu biasanya kerja di BUMN ya, atau sekarang kalau anak-anak itu kerja di teknologi ya, di startup dan lain-lain, itu kebutuhannya nggak banyak. Jadi dibandingkan dengan pasar, dibandingkan dengan pemuda-pemuda lulusan perguruan tinggi yang sangat banyak. Makanya kita coba sejak awal ya menjadi niatan ya, bukan hanya sekedar keterpaksaan. Kadang kan mayoritas orang berbisnis itu kan karena terpaksa ya, karena nggak keterima di kerjaan, akhirnya ya udahlah bisnis saja. Tapi bagaimana bisnis itu memang kita dengan penuh kesadaran bahwa ini menjadi lahan kita untuk mendapatkan penghasilan, sehingga kalau ini dengan kesadaran itu, kalau ada masalah itu terus dihadapi, kalau ada masalah itu terus dihadapi. Dan di peternakan saya dulu juga punya banyak usaha ya, pernah ada toko buku, ada jual di kuliner, mencoba-coba banyak usaha. Tetapi di dunia peternakan itu relatif mudah atau gampang untuk mendapatkan uang, lebih mudah ya. Makanya kita belajar bareng-bareng, insya Allah saya siap menjadi tempat untuk belajar ya. Jadi sudah mengalami naik turunnya, sudah mengalami kegagalan dan lain-lain, sehingga teman-teman ini, anak-anak muda ini supaya tidak gagal ya, supaya tidak trauma dengan bisnis, kita bisa belajar bareng-bareng bagaimana bisa mengembangkan bisnis di dunia peternakan, baik itu sebagai di lini produksi ya, atau di peternakan sebagai peternaknya, karena banyak ini di peternakan ini banyak ya, misalnya di produksi, di peternakan, di budidaya, mau beternak kambing, mau beternak sapi, mau beternak kelinci, mau beternak puyuh, mau beternak ayam, ini satu lini ya yang kita bisa lakukan. Yang kedua, lini sapronak ya, sarana produksi peternakan. Sapronak itu bisa jualan pakan, bisa jualan obat ya, bisa jualan obat, dan semua kebutuhan peralatan-peralatan untuk peternakan, chopper dan lain-lain itu termasuk di sarana produksi peternakan. Itu juga bidang bisnis tersendiri yang bisa kita masuki. Lalu yang ketiga, hasil itu bisa jualan telur, jualan sapi, jualan kambing, jualan daging, itu semuanya di lini ujung lain. Jadi kita tinggal pilih di sisi mana kita bisa berbisnis ya. Produksi tadi yang budidaya, atau kita dagang, jualan, atau kita mau dua-duanya atau tiga-tiganya,
itu bisa saja. Kalau saya sarankan untuk anak-anak muda yang baru merintis, pilih salah satu, ya, kita fokus di situ. Nanti ketika sudah berkembang mau melebarkan, monggo dipersilahkan. Tetapi ini juga bisa dilakukan. Dan cara jualnya sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu. Dulu yang namanya jualan kita harus datang ke peternak, kita harus datang ke tempat-tempat pasar. Gitu. Sekarang kan dengan online itu sudah gampang dilakukan. Sehingga di rumah saja itu punya penghasilan yang bagus ya. Jadi untuk anak muda untuk berbisnis ya insya Allah sangat menarik dan daripada tadi ya kita berebut untuk mendapatkan pekerjaan karena itu sangat terbatas, hanya yang biasanya yang excellent saja ya, yang sekolahnya IP-nya bagus-bagus ya. Itu kalau ya meskipun IP-nya bagus, kalau mau bisnis lebih bagus lagi. Tetapi biasanya lebih suka di tempat yang nyaman, ber-AC, di perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Sehingga nanti insya Allah kita siap mendampingi yang pengen belajar bisnis, kita bisa belajar bareng-bareng. Ya. Khususnya anak-anak muda ya, supaya ada regenerasi di pertanian. Jadi yang bergelut di pertanian rata-rata adalah orang-orang sepuh ya, orang-orang tua, sehingga anak-anak muda lebih suka ke kota. Sekarang kalau di peternakan itu bisa rezeki kota tetapi biayanya desa ya. Jadi pengeluarannya desa tetapi hasilnya kota ya. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi untuk semuanya, para peternak, para pemirsa sekalian, bahwa sekali lagi mari bersama-sama ya, punya peran ya di tengah masyarakat kita, menjadi kontributor untuk budidaya gizi ya, budidaya daging untuk kebutuhan masyarakat dan Indonesia. Selain itu, yang terpenting lagi untuk kebutuhan kita sendiri bisa terpenuhi kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, dan nanti insya Allah bisa punya kemanfaatan kepada masyarakat. Jadi untuk dunia peternakan, kebutuhan obat-obat hewan, kontak saja ke kami, PT Ceta Ternak Sehat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.